Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik semua. Sehat semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Pelajaran pada hari ini mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bisa berjalan dengan lancar. Bisa dimengerti oleh anak-anak. Amin. Kalian pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Coba Bapak ingin tahu apakah anak-anak masih ingat atau tidak? Ayo, siapa yang tahu apa definisi teks eksplanasi itu? Angkat tangan yang. Saya Pak. Saya. Tulaso dini. Ya. Yana, apa itu teks eksplanasi? Silakan. Eksplanasi. Silakan. Apa itu teks eksplanasi ya? Ya, coba apa? Teks eksplanasi dia? Iya, halo. Apa teks eksplanasi itu, Maya? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terhadap suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan hal lainnya yang bisa terjadi. Oke, intinya teks yang berkaitan dengan fenomena ya, fenomena alam, bisa fenomena sosial, fenomena budaya, dan seterusnya. Oke, ayo. Terus siapa yang tahu? Kemarin sudah Bapak jelaskan macam-macam fenomena yang bisa ditulis. Ayo, siapa yang bisa? Fenomena apa saja? Contohnya fenomena apa saja kemarin? Coba. Ya. Coba. Siapa ini ya? Ayo siapa? Khulasu Diana ini coba ayo. Ganti anak coba. Khulasu Diana. Fenomena apa? Contohnya fenomena apa isinya? Fenomena gunung meletus. Fenomena apa? Oh, gunung meletus. Oke. Fenomena gunung meletus. Berarti gunung meletus itu bagian dari fenomena alam ya. Bagian dari fenomena alam. Oke. Ada juga fenomena yang lain. Ada fenomena sosial. Ada fenomena sosial. Ayo, siapa yang tahu fenomena sosial? Seperti kemarin, Bapak telah jelaskan fenomena sosial itu seperti tentang para petani di wilayah yang dimasuki oleh pabrik-pabrik, mereka secara perlahan-lahan berubah ya, jadi petani, dari petani kemudian mereka akhirnya juga mayoritas menjadi buruh itu. Nah, proses seperti itu bisa ditulis namanya fenomena sosial. Oke, kemudian pada pelajaran kali ini Bapak ingin tahu, kemarin Bapak sudah menugasi anak-anak sekalian untuk membuat gitu ya, atau mengamati gunung meletus kemarin ya. Oke, untuk mengamati gunung meletus itu sebagai bagian dari fenomena alam yang kemarin sudah Bapak tugaskan anak-anak untuk menulis. Nanti anak-anak saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari tulisannya. Coba sebelum ke sana barangkali ada yang bertanya. Coba silakan. Sebelum Bapak lanjutkan tentang konsep teks eksplanasi, ada yang bertanya? Silakan. Ada? Ada yang bertanya? Hana, silakan. Hana bertanya, ayo. Atau Tia, terserah, ayo.
Halo, silakan bertanya. Tidak ada bertanya, oke. Mungkin sementara tidak ada bertanya, nanti bisa bertanya di kesempatan nanti ya. Sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan kembali tentang, perhatikan konsep-konsep yang kemarin Bapak terangkan ya. Coba dilihat, ini akan tayangkan di layar beberapa konsep-konsep yang kita pelajari, yang telah kita pelajari kemarin, yang sudah Bapak sampaikan. Coba ini kita kembali sebelum Bapak lanjutkan. Nah, sudah bisa dilihat gambarnya ya? Sudah, ini teks eksplanasi kemarin sudah Bapak jelaskan. Ya, coba ya kemarin, coba ini definisinya kemarin. Coba sekarang Bapak akan konsentrasi ke strukturnya. Nah, ini struktur ya. Ini nanti akan berkaitan dengan teks yang anak-anak akan buat nanti. Apakah nanti teks yang dibuat itu strukturnya lengkap seperti ini atau bagaimana? Tadi struktur teks eksplanasi untuk mengingat kembali yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, kemudian ada ulasan. Nanti saya harap hasil pekerjaan anak-anak yang akan dipresentasikan juga akan mengacu ke sini. Anak sekalian, untuk lebih memantapkan kembali tentang fenomena yang kita pelajari, Bapak akan putarkan sekali lagi nanti ya. Bapak akan putarkan sekali lagi video itu ya. Video itu untuk ingatan kita tentang fenomena yang terjadi dan yang kemarin saya tugasi untuk ditulis. Coba perhatikan ya videonya. Saat memikirkan gunung berapi, apa hal pertama yang terlintas di benakmu? Aliran lava merah panas mengepul yang mengalir di sisinya? Awan abu gelap tinggi ke langit? Atau justru terbayang pemandian air panas yang menenangkan? Nyamannya. Pasti kita semua membayangkan satu hal, gunung berbentuk kerucut yang menjulang di cakrawala. Tapi gunung itu bisa juga hijau dan subur seperti gunung lain. Tapi tentu, di bagian atasnya terdapat lubang raksasa seperti celah yang menganga jauh ke bawah. Di dalam ada lava dan gas yang didorong keluar. Begitu panasnya lava. Jika kamu berdiri di puncak gunung berapi dan melihat ke dalamnya, wajahmu akan terasa semerah warna batuan cair yang keluar dari sana. Letusan gunung berapi selalu mempengaruhi manusia, dan yang aku maksud bukan cuma warga yang tinggal di sekitarnya. Dampaknya biasanya juga terasa dalam skala global. Pesawat tidak bisa terbang untuk beberapa saat karena selimut abu yang dilepas ke udara. Belum lagi kesulitan bernapas yang mengikuti kemudian. Karbon dioksida, sulfur dioksida, dan banyak gas beracun lainnya yang nama-namanya akan membawamu kembali ke kelas kimia saat SMA. Anehnya, sebagian besar awan yang muncul dari gunung berapi air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu mendidih itu. Tapi sebelum meletus, gunung berapi melewati sejumlah tahap layaknya remaja puber. Pertama, magma, yang adalah lava sebelum meletus ke permukaan dan namanya berubah, mulai bergerak di bawah gunung berapi. Gerakan ini menyebabkan gempa bumi yang makin parah dan berbahaya seiring waktu. Kemudian, uap dan berbagai gas mulai keluar dari lubang-lubang di kerak planet. Bumi kita mirip seperti ceret teh yang hampir bersiul. Saat emisi gas dan gempa bumi kian membesar, biasanya gunung berapi akan meledakkan puncaknya. Tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum letusan terjadi.
Kemudian magma mulai menumpuk. Dengan makin banyak tekanan, cairan panas ini makin ingin keluar. Sulit untuk menyadari tahap ini terjadi jika tanpa peralatan yang tepat. Untungnya, para ilmuwan mengujinya dan mereka tidak pelit informasi. Gunung berapi menjadi lebih aktif dari menit ke menit. Abu mulai keluar dan menyebar di udara, menciptakan awan mengerikan yang mengubah siang menjadi malam. Dengan menumpuknya magma, letusan tak tertahankan. Kemudian, buat permukaan gunung menyerah akibat tekanan dari bawah. Magma keluar. Sekarang, gunung memuntahkan lava yang kemudian mengalir ke sisi gunung. Semua ini terdengar seram. Lantas, bagaimana jika ini tidak benar? Oke, anak sekalian, itu yang kemarin kita saksikan bersama dan anak-anak tulis sebagai bagian dari belajar memproduksi teks eksplanasi. Anak sekalian, sekarang Bapak ingin tahu, tolong dipresentasikan ya. Ada yang presentasikan dari kemarin yang sudah kita bagi kelompoknya, ada perwakilannya, silakan. Yang pertama mungkin Via, silakan ditampilkan, dipresentasikan kemarin hasil yang sudah disusun kemarin. Silakan, nanti saya mohon setelah Via presentasi hasil dari kelompoknya, hasil dari diskusi kelompoknya, nanti saya mohon ada beberapa yang menanggapi ya. Coba nanti anak-anak bisa menanggapi, misalkan dari sisi barangkali ya, ada kalimat yang tidak baku yang digunakan di sana, atau ada kalimat-kalimat yang tidak efektif. Maksudnya tidak efektif itu adalah kalimat-kalimat yang kata-katanya berlebih, atau kalimat yang tidak jelas pengertiannya, bermakna lebih dari satu, atau juga mungkin kalimat yang tanda bacanya tidak sesuai dan seterusnya. Coba silakan Via ya, kelompok dulu ya, silakan Via disampaikan kepada teman-temannya, silakan. Benar Pak, sebentar. Kakak dulu. Kelompok lain dulu nggak apa-apa Pak. Ya, enggak apa-apa, ayo. Kelompok lain dulu. Betul, betul. Ayo silakan. Ayo Via. Siapa yang Nah, bari jang kok mana ini? Paling kita kayak dari Kementerian Agama. Sekarang Pak. Ya, silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang fenomena gunung meletus.
Sebelum saya membahas lebih jauh tentang gunung meletus, saya akan menerangkan dulu tentang gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Dan gunung berapi itu bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Gunung meletus merupakan, sekali lagi ya, gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma sendiri adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Tidak semua loh gunung berapi itu meletus. Gunung berapi yang meletus disebut juga dengan gunung berapi aktif. Sebagian besar awan yang dikeluarkan oleh gunung meletus itu sebenarnya hanyalah air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu yang mendidih. Sebelum gunung berapi itu meletus, pasti gunung berapi itu memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yakni pergerakan magma akan semakin parah. Pergerakan magma dalam perut gunung berapi yang menyebabkan gempa bumi, dan seiring berjalannya waktu akan semakin parah serta berbahaya bagi manusia sekitarnya. Biasanya gunung berapi akan meledakkan puncaknya, tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Adapun dampak yang diberikan oleh gunung meletus itu tidak hanya dirasakan oleh warga setempat, namun dampaknya dirasakan dalam secara global. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa gunung berapi itu sebenarnya bisa diprediksi dan bisa diramalkan, sehingga pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu mengenai beberapa informasi penting tentang gunung meletus itu. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi jangan takut atau khawatir secara berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ayo, apa yang memberikan tanggapan, apa yang perlu diperbaiki dari apa yang disampaikan oleh dia tadi? Ayo siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ayo, yang bisa memberi tanggapan, silakan.
bagaimana tulisan kelompok via tadi itu? Ayo Najaka silakan. Apa yang bisa disampaikan? Najaka Islahiyah, ayo. Yang bisa disampaikan, apakah saran terhadap tulisan tadi itu ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Silakan. Hana silakan, ayo. Najaka bisa, ayo Najaka silakan. Atau nanti yang lain, Najaka dulu coba. Apa itu tadi? Tulisannya bagaimana? Tulisan dari kelompok yang pertama tadi bagaimana? Apa yang perlu dikomentari, diperbaiki? Halo? Atau yang lain, ayo. Rahma, itu, ayo. Rahma, barangkali ada masukan-masukan? Silakan. Apa strukturnya sudah lengkap tadi itu strukturnya? Struktur miliknya Via dan teman-teman itu apa sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Rahmatul sudah lengkap strukturnya. Dwi, ayo silakan beri masukan Dwi. Ayo. Menurut saya sudah Dwi, lengkap, silakan. Pak. Oh sudah lengkap ya, oke. Masa nggak ada kekurangan apapun? Mungkin Nggak ada. mungkin tahapannya tadi masih kurang jelas gitu. Kurang jelas ya. Tahapan kurang jelas ya. Apanya kira-kira yang buat tidak jelas itu? Dwi, kira-kira Wi? Tahapannya tadi belum disebutkan. Tahapan dari gunung meletusnya. Tahapannya dari awal bagaimana sampai meletus bagaimana itu belum sebutkan ya? Oke, ya ini masukan saja ya. Jadi mungkin Makasih sudah atas disebut tapi masukannya. kurang kelihatan ya, kurang nampak betul adanya tahapan-tahapan sampai. Oke, sepertinya waktu kita habis, mungkin kita bisa lanjut di lain kesempatan anak sekalian. Yang jelas pada pelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang fenomena-fenomena. Yang di dalam fenomena itu harus ada proses untuk untuk bisa ditulis. Intinya bahwa di teks eksplanasi itu teks yang bisa ditulis oleh siapapun. Dan fenomena itu juga macam-macam seperti tadi, ada mulai dari fenomena sosial, budaya, dan seterusnya, banyak lagi. Kemudian strukturnya ya, ingat bahwa dalam penulisan teks eksplanasi strukturnya harus lengkap mulai dari awal ya. Dimulai dari awal strukturnya, mulai dari identifikasi ya. Identifikasi, gampangannya identifikasi itu adalah pengantar ya tentang fenomena itu, biasanya bisa merupakan definisi atau ilustrasi tentang fenomena itu, kemudian disebut tahapan-tahapannya, kemudian yang terakhir diberikan sebuah penutup atau simpulan dari fenomena itu. Itu intinya teks eksplanasi. Tadi beberapa kesalahan, mungkin ada beberapa hal yang penggunaan kata atau kalimat yang tidak efektif ya. Jadi yang dimaksud fenomena ini bukan fenomena Gunung Merapinya ya. Tadi yang tadi disebutkan itu adalah fenomena gunung meletusnya. Fenomena kejadian gunung meletus. Itu kejadiannya bagaimana? Berarti yang tahap awal itu harus kita definisikan gunung apa, gunung Merapi itu apa, gunung meletus itu apa ya. Kemudian mungkin juga bisa disampaikan dampak-dampaknya yang seperti di video tadi itu, ada gempa macam-macam itu. Intinya itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, coba perhatikan. Tadi itu hasil kerja kelompok ya, yang mungkin masih ada. Tadi ada masukan dari kelompok-kelompok lain. Nanti tolong kelompoknya Via ya, yang ada masukan itu nanti diperbaiki ya. Diperbaiki yang sekiranya tadi ada masukan dari teman-teman. Nah,
minggu depan ya pelajaran berikutnya nanti Pak Nizar akan meminta sampean secara individu membuat sendiri-sendiri. Kalau kemarin itu buatnya bareng-bareng, bisa berdiskusi, karena sekarang sudah ada hasil, juga memperhatikan masukan dari teman-teman. Nanti minggu depan coba kita akan belajar masing-masing anak untuk membuat teks eksplorasi sendiri ya. Jadi anak sekalian, itu pelajaran yang bisa kita lakukan pada hari ini. Saya yakin masih banyak fenomena-fenomena lain yang menarik untuk ditulis ya. Masih banyak selain fenomena alam, anak-anak bisa bereksplorasi apakah fenomena sosial dan seterusnya. Nanti bisa dicoba pada tugas mandiri. Itu saja anak-anak, karena waktunya kita sudah habis, maka pada kesempatan ini marilah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, Pak Nizar.